Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib Pun, Ya Pun, selamat malam. Anak-anakku mahasiswa Universitas Lampung tahun akademik 2020-21 yang berada di mana saja berada, mungkin di luar Lampung, mungkin di Jawa atau di Sumatera tapi bagian lain. Mudah-mudahan bisa mengikuti acara kita malam ini ya, ngobrol-ngobrol, bincang. Karena seperti kita tahu, Anda para mahasiswa baru tahun 2000 ini baru resmi diterima kemarin tanggal 21 melalui PKKMB yang dilaksanakan selama 4 hari. Namun karena kondisinya seperti ini, pandemi COVID, jadi bayangan kita kalau ada mahasiswa baru tuh gegap gempita, ramai, meriah, dan riang gembira, nampaknya sekarang ya kita harus melalui daring ya, dan hanya sebagian saja yang langsung waktu itu di GSG yang mewakili prodi-prodi, di mana setiap prodi 2 orang pada waktu itu. Namun tentunya hal ini belum bisa mempertemukan kita secara langsung ya, baik saya dengan Anda dengan teman-teman Anda, mungkin hanya kenal di media sosial, berkumpul dalam grup, ngobrol-ngobrol, tapi secara langsung belum pernah ketemu, sehingga kita belum paham seperti apa teman kita ini. Apakah orangnya ceria, apakah orangnya serius, apakah orangnya fleksibel, dan sebagainya. Ini memang kendala yang terjadi dalam kondisi COVID tersebut. Nah tentunya, apakah dengan kondisi ini kita mahasiswa harus meratapi, harus merintih, bersedih terus, tidak bisa ketemu teman-teman yang satu prodi ataupun satu fakultas. Saya kira ya bukan itu. Kita harus bersabar dengan kondisi ini. Ya mudah-mudahan saja pandemi ini segera berlalu di dunia ini, karena memang ini wabah yang luar biasa yang belum pernah terjadi di dunia ini ya. Kalau penyakit lainnya kan tidak sporadis seperti sekarang ini, paling lokalit kayak HIV, kayak flu burung, kayak SARS gitu kan, tidak sesadis COVID ini. Nah ini memang kita harus hati-hati, jangan sampai kita mengabaikan, kita tidak mentaati protokol kesehatan. Nah, akibatnya justru harapan kita yang ingin bertemu, berkumpul dengan teman-teman, karena masih ada wabah tersebut, berdampak pada kita terpapar virus tersebut. Ini jangan sampai seperti itu. Nah, barangkali sebagai mahasiswa baru tentunya, wah, lagi senang-senangnya ini kan mau masuki kampus tercinta kita ya. Tapi pada dasarnya belum bisa melihat seperti apa sesungguhnya ruangan kampus saya, tempat kuliah saya, dosen-dosen saya. Ya, dosen pun sedih gitu ya. Iya benar Pak. Kenapa kok begini kita ya harus terjadi ya.
Jadi bukan mahasiswa saja yang sedih, dosen pun sedih. Jadi kita semua ini dalam hal ini ya sama-sama berduka lah dalam hal ini terhadap adanya wabah COVID-19 ini. Namun demikian tentunya adanya kondisi ini tidak terus kita berbaku tangan, terus berdiam diri atau stres, tapi kita apa yang bisa kita manfaatkan dengan kondisi sekarang. Apakah kuliah harus berhenti? Kan tidak, kuliah harus tetap jalan, ya. Apakah kegiatan-kegiatan mahasiswa harus berhenti? Tidak juga, masih bisa jalan. Nah, ini perlu kita cermati bagaimana jalannya supaya kuliah jalan, aktivitas kemahasiswaan jalan, tapi kita sehat juga, tidak terpapar pandemi COVID tersebut. Nah, khususnya terkait dengan kegiatan kemahasiswaan, jadi memang sejak bulan Maret, pada waktu itu kita sudah mempersiapkan berbagai kegiatan. Begitu pemerintah membuat protokol COVID, ya sudah, kita menunda semua kegiatan-kegiatan yang bentuknya bertemu atau perkumpulan mahasiswa. Kita menunggu perintah dari Satgas Covid seperti apa. Begitu juga dengan kuliah, kita berubah total. Yang kuliahnya tadi kita di kelas, kita di rumah masing-masing, dan di situ terjadi kegagetan dalam diri kita, baik dosen maupun mahasiswa. Cara belajar, cara mengajar, cara melaksanakan tugas, cara menilai tugas, semua pada kaget. Ya, sehingga banyaklah reaksi-reaksi dari mahasiswa, dari dosen terhadap kondisi yang terjadi tersebut, ya. Nah, oleh sebab itu, karena sekarang COVID masih tetap berjalan, kita tidak bisa tunggu selesai COVID ini. Artinya, dengan kondisi COVID masih berjalan, bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan yang aman, yang bisa terhindar dari penularan COVID ini. Jadi saat ini semua aktivitas kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan jumlah banyak dalam arti lebih dari 30 orang menurut protokol Satgas Covid itu harus daring, dan juga disesuaikan dengan ruangan yang tersedia. Ruangan yang tersedia harus bisa digunakan kurang lebih 50%. Nah, jadi kalau kita mau kuliah secara langsung pun, ini barangkali ya harus diatur sedemikian rupa, ya. Apa diganti separuh-separuh, minggu ini separuh, minggu depan separuh barangkali. Nah, itu. Nah, oleh sebab itu, dengan adanya COVID ini, berbagai kegiatan di pusat itu tetap jalan. Mereka tetap jalan. Ada kompetisi-kompetisi yang dilakukan oleh kementerian, dalam hal ini Kemendikbud, pada mahasiswa tetap melalui daring. Seperti kemarin kita sudah mengikuti Pilmapres, ya, kemudian mengikuti apa itu PKM, kewirausahaan, kemudian kita saat ini sedang mengikuti UNDC, yaitu debat bahasa Inggris, ya. Kemudian juga kegiatan-kegiatan lainnya yang semuanya pada dilakukan melalui dengan daring. Tapi dengan ada daring itu memang mengurangi semangat, gitu ya, artinya semangat kompetisi dari mahasiswa, begitu juga keberadaan mahasiswa
mungkin yang jauh dari Unila ataupun yang di kampung halamannya, terganggulah dia dengan jaringan internetnya untuk melakukan berbagai kegiatan, sehingga dia yang memiliki ide-ide kreatif untuk mengikuti berbagai aktivitas ataupun event dalam kegiatan mahasiswa itu juga mengalami hambatan-hambatan. Nah, ini kita susahnya di situ ya. Ya, tapi saya kira saya lebih senang kalau pada saya gitu, supaya saya bisa tahu apa yang ada di pikiran-pikiran mereka gitu ya, sehingga saya bisa berinteraksi dengan mereka. Saya khawatir takut apa yang saya jelaskan mereka kan belum di kelas nih, belum di Unila secara menyeluruh gitu ya. Jadi membayangkannya juga bagaimana gitu ya. Gimana moderator supaya enak nih diskusi kita? Kita ngobrol santai aja Pak. Lagi pula juga saya kan sudah menyiapkan beberapa pertanyaan Pak. Mungkin bisa langsung Bapak jawab. Atau enggak nanti kalau di comment sectionnya ada beberapa yang ingin ditanyakan bakal saya ajukan Pak. Oke, itu lebih silakan aja. Iya Pak. Ya Pak. Saya mulai dari strategi Bapak sendiri untuk membuat LK ini atau lembaga kemahasiswaan ini atau UKM untuk lebih aktif gitu Pak di tengah pandemi ini, ada nggak Pak? Punya strategi nggak Bapak gitu? Ya, pada waktu bulan Agustus, Juli ya, kita sudah mengumpulkan semua ketua-ketua LK atau UKM untuk menyesuaikan kegiatan mereka dengan kondisi COVID ini. Dan saya sudah sampaikan kepada mereka bagaimana aktivitas-aktivitas mereka bisa dijalankan melalui daring. Dan kita akan bantu terkait dengan persoalan jaringan internetnya. Tapi nyatanya tidak semua unit kegiatan mahasiswa bisa eksis gitu ya, bisa berjalan. Hanya beberapa yang masih bisa berjalan itu ya berjalan, yang lainnya sepertinya ya agak-agak berkurang gitu loh. Nah, itu yang terjadi. Untuk yang terdaftar sekarang itu ada UKM, jumlahnya ada berapa Pak? Untuk UKM sama LK? Ada 43 lembaga kemahasiswaan yang di tingkat universitas yang aktif dan terdaftar gitu Pak. Ya. Tapi aktivitas kegiatannya mungkin baru 50% tuh yang aktif. Ya, yang jelas yang sangat aktif Teknokra, enggak? Oh jelas Pak, Teknokra paling aktif Pak. Super aktif malah ya. Sangat Pak. Paling aktif kita mungkin. Nah jadi mungkin bisa niru olah Teknokra lah kayak kegiatan-kegiatannya gitu ya. Jadi boleh pakai daring yang lain. Diajarin deh sama Teknokra tuh. Kan ya Pak, siap. Kemarin Teknokra kemarin dapat penghargaan apa itu? Saya lupa itu. Kemarin juga Teknokra mendapat ini Pak, fellowship atau mendapatkan beasiswa dari Mongabai Pak. Jadi jurnalis yang mengangkat isu lingkungan gitu Pak. Ada 4 kru Teknokra yang mendapat. Iya, kan bisa berprestasi juga kan, lagi COVID ini Pak. Kan. Nah itu hebat namanya. Pandemi, Pak. Ya, oke. Gimana? Pertanyaan lainnya gimana? Kenapa sih Pak, Bapak nih mutusin untuk melakukan memperkenalkan UKM atau LK ini secara daring gitu kan? Kita lihat di YouTube gitu kan sampai 4 jam gitu. Kan kalau banyak yang bilang itu bosan atau apa, kenapa Bapak nggak langsung aja gitu memperlihatkan gitu sedikitnya gitu? Memperlihatkan sedikit tuh maknanya gimana ya? Apa bisa kita secara offline 5 menit aja nggak kerasa 5 menit itu ya? Tapi kalau di daring 5 menit terasa lama kan? Iya, lama banget Pak. Oh bener.
Tapi kalau offline 10 menit aja nggak kerasa, 15 menit aja masih kurang kalau itu. Lah, bisa Anda bayangkan kalau itu 10 menit kali 43, 430 menit ditambah eh, pergantian waktu itu mungkin sekitar 550 menitan gitu ya. Nah, artinya hampir berapa jam itu? Hampir kurang lebih 7 jam, 8 jam itu. Apa ya efektif juga gitu kan? Susah memang kondisi sekarang. Ya, susahnya kita mengoptimalkan kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya kita lakukan. Jadi di situ sulitnya itu kita ini. Jadi ya mohon maaf aja kepada UKM ataupun lembaga mahasiswa yang tidak, mungkin nanti kita evaluasi lagi ya. Kalau sampai tahun depan masih begini-begini terus, ya kita harus cari ubah terobosan apa yang harus kita lakukan gitu loh. Ininya ya. Iya Pak. Terus juga untuk sejauh ini persiapan Unila kan hari Senin ini kan udah mulai masuk kuliah gitu Pak. Persiapan Unila untuk belajar daring gitu Pak, mulai dari virtual class atau penyediaan kuota bagi mahasiswanya itu udah sejauh mana Pak? Ya, ini kemarin baru dapat informasi dari kementerian, nampaknya kementerian pertama ini memprioritaskan untuk murid-murid SMA ke bawah dulu, karena mereka sudah duluan belajarnya ya, dan itu kan jutaan, jadi nggak ini. Dan yang sekarang memang saya kira ini juga jurusan-jurusan juga masih pada persiapan diri untuk kuliah hari Senin, yang rata-rata instruksi dari jurusan itu melalui daring. Repotnya mahasiswa baru kan belum ngerti dosennya itu siapa. Iya, gimana sih? Ya, oleh sebab itu saya menyarankan semua mahasiswa baru untuk berhubungan dengan jurusannya, minta nomor HP para pengampu mata kuliah, ya. Nanti para pengampu mata kuliah itu usahakan bikin grup sama dosen tersebut, sehingga informasi-informasi apapun itu bisa diterima secara bersama. Harus aktif nih mahasiswa nih, jangan dia diam aja. Sekarang nggak ketemu ya diam aja, nggak akan ketemu. Jadi kan kemarin sudah daring melalui jurusannya, tolong perwakilan yang jurusan itu dijadikan sumber informasi bagi teman-teman yang tidak sempat ikut PPKMB di fakultas ataupun di prodinya kemarin itu. Saya lihat kemarin cuma ada berapa ya? Per prodi itu berapa? 8 apa berapa ya? Lupa saya itu. Nah, jadi harus mahasiswa baru ini aktif. Kalau mahasiswa yang lama kan sudah tahu dosen-dosennya kan, dia tinggal lihat jadwal. Kebetulan kalau dia punya nomor kontak dosen, tinggal bagaimana mekanisme kuliahnya gitu kan. Iya, enak gitu. Nah itu ya, jadi untuk mahasiswa baru saya berharap tolong hubungi jurusan bagaimana bisa mendapatkan nomor kontak dosen-dosen yang mengajar dia. Nah, lalu tentukan bikin kesepakatan buat WA grupnya untuk transformasi informasi sesama pengikut mata kuliah yang bersangkutan. Itu. Iya Pak. Terus juga kan Pak, banyak Pak mahasiswa yang mengeluhkan kepada saya gitu Pak. Ada beberapa mahasiswa yang sudah mendapatkan bantuan kuota nih Pak dari Unila, tapi juga ada beberapa yang belum gitu Pak mendapatkan bantuan kuota. Nah ini gimana Pak? Ini yang mana nih yang bantuan kuota yang mana nih? Yang dulu? Yang dari Kemendikbud ini Pak. Iya, yang bantuan kuota sekarang Pak. Soalnya udah ada beberapa mahasiswa yang katanya udah dapat Pak bantuan kuota. Ya syukurlah yang udah dapat ya. Nanti juga kan kami belum dapat laporannya tuh ya.
nomor-nomor berapa nomor sudah dikirim. Biasanya nanti mereka akan konfirmasi ke kami, ini nomor-nomor sudah dikirim, atau dari providernya saya nggak tahu nanti ya. Nah, nanti kita baru bisa tahu apakah semua mahasiswa sudah dikirim apa belum. Jadi mungkin kita tunggulah sampai akhir bulan September ini, sudah itu nanti kita akan tanya bagaimana keseluruhan kuota-kuota yang dikirim. Khususnya anak baru jangan mengharap untuk kuota sekarang barangkali ya, nanti dulu kita kan kemarin belum kirim datanya ke Mendikbud. Kan data NPM-nya belum ada. Nomor HP-nya belum ada. Iya, berarti untuk mahasiswa baru itu kalau belum dapat kuota ya berarti itu ya Pak ya, mungkin suatu bentuk kewajaran ya Pak ya. Ya. Suatu bentuk kewajaran ya Pak ya kalau mahasiswa baru ini belum dapat bantuan kuota gitu Pak, karena data-datanya juga belum pada masuk gitu ya Pak, atau terverifikasi dari Unila sendiri. Betul, kan kemarin baru selesai registrasi aja tanggal berapa ya, 18 apa ya, 18 September kalau nggak salah ya. Jadi pendataan di bagian kemahasiswaan juga lagi dikompilasi. Jadi untuk mahasiswa baru ini tentunya harus menyediakan paketnya sendiri dulu, gitu ya. Sampai nanti kami sudah merekam, karena masih ada satu tahap lagi untuk pengiriman kuota ke Mendikbud lagi. Nah, nanti akan kita kirim lagi kuota-kuota mahasiswa baru yang sudah tertera data-datanya di bagian kemahasiswaan dan akademik itu. Gitu. Jadi jangan mahasiswa baru ribut kuota dulu, jangan. Iya, Pak. Belum ini. Tolong kasih tahu mahasiswa baru tuh harus menyediakan dulu. Nah, memang lumayannya itu sekarang mahasiswa yang dari jauh-jauh itu jangan kos dulu kan di Bandar Lampung. Iya. Itu artinya jangan mengeluarkan uang kos dulu lah. Takut COVID ini berlangsungnya masih lama gitu kan. Jadi nanti sudah pesan-pesan rumah di Bandar Lampung, ya kecuali memang mau stay di Bandar Lampung ya silakan aja gitu ya. Kalau pada bete di kampung ya, di rumahnya sana, sini dia mau mandiri ya nggak apa-apa gitu loh. Ya, jadi tolong untuk mahasiswa baru sabar kuotanya gitu ya. Kita lagi identifikasi dulu, nanti sudah clear baru kita kirim ke Jakarta. Yang jelas semester ini harus masuk semua itu paket dari Kemendikbud gitu. Ya. Iya Pak, benar. Kita ngomongin ini Pak ya, lembaga kemahasiswaan khususnya BEM nih Pak. BEM ini kan ya ibaratnya terkenal gitu kan sebagai penyedia informasi juga kan, sebagai tangan kanannya ini juga kan ibaratnya Unila. Nah, ini kan sebentar lagi ini pemilihan nih Pak, pemilihan raya lagi 1 tahun sekali itu. Nah, tapi kan 2 tahun belakangan ini Pak, sebelum Bapak menjadi wakil rektor 3, pemira ini dilakukan secara aklamasi Pak. Jadi hanya 1 calon tunggal pasangan saja Pak. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana Pak? Kalau Unila diadain pemiranya seperti itu, seperti 2 tahun sebelumnya gitu? Ya, kita cek dulu dong aturan mainnya ya. Aturan mainnya yang betul seperti apa. Itu yang harus kita tegakkan. Jangan berdasarkan kepentingan kelompok atau kepentingan segolongan orang. Aturan main itu harus yang disepakati bersama. Itu yang benar, gitu ya. Jangan disepakati oleh. Nah, ini kalau nggak salah kemarin DPM udah menghadap saya kan. Halo Pak.
Nah itu itu seperti itu, lagi digodek oleh DPM gitu, persiapan untuk pemiranya itu. Untuk pengajuan dananya sendiri pun dari untuk pemira itu sudah disepakati berapa itu Pak? Untuk diadakan Belum pemira ada urusan dana yang bakal dana, dikeluarkan. belum ada urusan dananya. Ya kita belum tahu bentuknya seperti apa gitu ya. Iya. Jadi proposal resminya belum masuk ke WR3 itu. Jadi kita belum tahu ininya. Ya itu kira-kira berkaitan dengan BM ya. Terus juga sendiri, menurut Bapak sendiri, apakah pemira ini bakal aklamasi lagi atau tidak, Pak? Aduh, saya tuh belum paham aturan mainnya, belum di ini, jadi ya belum bisa menjawab pertanyaan Anda yang seperti itu, pemira atau aklamasi. Nanti kita lihat mana aturan yang mau dipakai. Dari aturan itu baru kita sosialisasikan kepada semua pihak yang terkait dari itu loh. Jadi nggak bisa. Kalau saya tahu tuh pemira itu berarti saya udah intervensi terhadap aturan itu dong. Iya Pak. Iya kan? Ya saya nggak tahu, nanti dulu kita rumus dulu sama pansusnya itu. Ya. Iya Pak. Ya. Untuk dari Unila sendiri ada tim yang mengawasi pemira ini atau tidak nggak Pak? Maksudnya apa diserahkan sepenuhnya kepada mahasiswa gitu Pak? Apa Unila sendiri udah nyiapin gitu Pak? Tim pembentuk pansusnya juga gitu? Belum. Unila nggak terburu-buru begitu menyikapinya. Kita lihat dulu usulan-usulan dari bawah seperti apa, baru nanti kita akan menyiapkan pola ataupun mekanisme pelaksanaannya. Apakah perlu pengawasan secara jelas atau tidak perlu? Nah, nanti kita lihatlah itu ya. Ya Pak. Mungkin pertanyaan ini yang bakal saya tanyakan kepada Bapak, ini adalah perspektif Bapak sendiri gitu ya. Menurut Bapak sendiri, seberapa penting sih Pak organisasi itu atau UKM atau lembaga kemahasiswaan itu untuk mahasiswa? Ya, organisasi mahasiswa itu sangat penting bagi mahasiswa untuk melengkapi kemampuan kapasitas yang ada dirinya selain persoalan intelektual yang didapat dari bangku kuliah ya. Tentunya dia harus belajar bagaimana kecerdasan emosional dia, bagaimana spiritual dia, bagaimana kecerdasan sosial dia. Nah, semua itu dapatnya di bangku ilmu kegiatan lembaga kemahasiswaan, bukan di bangku kuliah. Kalau di bangku kuliah ikut berorganisasi, ya itu. Tetapi bukan penting, jadi lebih utama berorganisasi daripada kuliahnya. Nah ini repot. Jangan sampai masih kedengar nggak suara saya ini? Kedengaran Pak, jelas. Jangan sampai saking ini untuk spiritual, untuk sosial, untuk emosional, kuliahnya nomor 2, itunya nomor 3. Wah, repot itu. Jadi kalau saya analogkan gini lah, antara kuliah dengan kegiatan kelembagaan mahasiswa 50-50 lah ya. Jadi 50-50 untuk kecerdasan intelektual di itu bangku kuliah, 50-50 untuk membangun kecerdasan emosional, sosial dan spiritual di lembaga mahasiswa. Kalau lagi dianalogkan, Anda kuliah itu idealnya 4 tahun ya. Iya Pak. 4 tahun. Tahun pertama itu mahasiswa itu memposisikan dirinya di akademik dulu lah. Dia dari SMA
pindah ke kuliah. Jadi masih labil kan, belum paham bagaimana kuliah yang benar di perguruan tinggi. Ya. Nah, jadi di situ mahasiswa semester tahun 1 tuh jangan sibuk ngurus sana ngurus ini. Dia fokus saja kuliah dulu. Ya, untuk kegiatan mahasiswa cuma sekedar partisipan saja. Baru tahun kedua dialah terlibat aktif. Silakan. Tahun kedua, tahun ketiga aktif-aktifnya harus itu deh kegiatan mahasiswa. Ya. Tapi begitu tahun keempat rem dulu lagi. Persiapan dia mau skripsi. Jangan diterbablasan terus, nanti uang kuliahnya harusnya sudah selesai di semester 8, masa tambah lagi. Nah, ini yang saya harapkan. Udah itu yang diuprak-uprak universitas, turunin mahasiswa yang sudah nggak kuliah, kan biasanya gitu. Padahal karena ininya sendiri, pilihan sendiri, dia lambat-lambatin kuliah. Nah, jadi begitu. Jadi mahasiswa harus punya pikiran cerdas bagaimana membagi waktunya, kapan dia harus menempatkan dirinya untuk menggali ilmu-ilmunya, meningkatkan kecerdasan intelektualnya, dan kapan dia untuk meningkatkan kecerdasan emosional, sosial, atau spiritualnya melalui kegiatan mahasiswa. Jadi kalau dibagi itu ya, tahun pertama dia fondasi dulu lah. Transisi dari SMA ke kuliah itu kan banyak perubahan ini ya. Jangan sampai mahasiswa itu belum apa-apa sudah pengen ikut ini, pengen itu. Wah, itu akan merusak pola pembelajaran dia itu. Dia belum paham benar untuk belajar sudah maunya berorganisasi. Apalagi kalau ketemu mata kuliah yang susah bagi dia kan. Wah, udahlah males kan. Ya jangan gitu, kasihan. Mereka tujuan Kunila itu sebetulnya apa? Mau menjadi aktivis apa menjadi lulusan? Tapi kan Pak, baik, mahasiswa baru itu kan daya jelajahnya masih ingin luas Pak. Maksudnya rasa keinginan tahu mereka tuh masih dalam gitu untuk mengikuti UKM, maksudnya masih dicoba-coba. Nah, itu menurut Bapak sendiri gimana? Maksudnya apa tidak apa-apa apa bagaimana Pak? Sekedar tahu boleh, tapi aktif jangan dulu 1 tahun ini, ya. Kan tahu tuh bisa diskusi, bisa ikut-ikutan kegiatannya gitu ya secara pasif, tapi jangan aktif dulu. Nanti mereka ini masih labil, belum paham posisinya sebagai mahasiswa. Ini sudah disibukkan dengan aktivitas-aktivitas itu. Kuliah dibandingin kegiatan kemahasiswaan, enakan kegiatan mahasiswaan. Betul, Pak. Ya sudah, tetapkan aja dari dia masuk kuliah, saya mau jadi aktivis. Sudah, tinggalin aja kuliahnya sekali. Gak apa-apa, saya setuju. Malah saya kasih reward dia kalau kayak gitu, tujuannya dia jadi aktivis itu. Kan jadi saya katakan tadi 50-50 lah gitu ya. Nah itu jadi seperti itu. Jadi mahasiswa baru tuh boleh sekedar tahu dulu lah organisasi ini, organisasi baru, nanti tahun keduanya dia aktif sesuai dengan minat dan bakat yang ada dalam dirinya gitu loh. Iya Pak. Tapi kan Pak ada beberapa mahasiswa gitu ingin ikut UKM dari awal dibanding saat tahun kedua karena keburu mager aja gitu Pak, keburu malas gitu, makanya udahlah malas ikut UKM lagi. Nah takutnya gitu Pak, rata-rata mahasiswa baru ingin ikut UKM ya karena nanti malah kita mau bikin kebijakan syarat wisuda itu harus ikut minimal 1 kegiatan kemahasiswaan. Serius Pak, keren juga Pak. Loh, kok serius? Kenapa harus 1? Karena kami juga dituntut untuk meningkatkan prestasi mahasiswa ya. Universitas di tingkat nasional kita juga tertantang, artinya bahwa kita juga harus membuat mahasiswa kita aktif di dalam kegiatan-kegiatan mahasiswa. Nah, nanti mahasiswa-mahasiswa tuh yang kira-kira punya potensi menjadi juara itu akan kita dorong untuk ikut-ikut kompetisi. Nah, itu. Jadi nanti kegiatan kemahasiswaan nggak sekedar partisipasi, saya nggak itu. Kira-kira prestasi apa yang bisa dicapai oleh lembaga organisasi itu, nah itu yang kita dorong di Unila itu. Jadi nggak sekedar kumpul-kumpul itu udah, kita harus apa nih, misalnya Teknokra ini mau cari prestasi apa dalam setahun ini.
lihat program kerjanya. Mau ikut ini yang bersifat lomba, ini, terus bersifat tuan rumah lomba apa gitu loh. Nah jadi semua ter, ter, terfokus pada prestasi yang harus dicapai oleh lembaga-lembaga mahasiswa itu. Itu harapan saya ya, seperti itu. Ya. Jadi nanti pelan-pelan kita atur sedemikian rupa, setiap masa minimal punya satu dia harus ikut UKM, apapun gitu ya. Serah sesuai dengan pilihan dia. Dibuktikan dengan surat keterangan aktif berorganisasi mungkin ya Pak ya nanti ketika lulus. Iya dong. Ya iya kan nanti dia ini di SK kepengurusan apa-apa gitu kan harus ada kan? Iya Pak, betul Pak. Iya, sabar kita pelan-pelan ini lagi ini ya, lagi berpola gitu. Ya itu. Mungkin ada yang ingin bertanya nih Pak dari Ratu Jaseng. Ya, Pak Prof, gimana menanggapi mahasiswa yang gemar berdemo atau unjuk rasa? Mungkin bisa dijawab Pak. Oke, saya saran saya, Mbok kayak bisa nama itu yang bagus gitu ya. Jangan Ratu Jaseng lah gitu itu Mak. Kita ini mahasiswa loh, bukannya aduh kok nama-nama yang gitu-gituan nih. Mbok nama saya siapa? Si Ida Royani kayak siapa? Ratu Jaseng kan kita kayak orang-orang yang nggak berpendidikan gitu ya. Mbok jangan biasakan pada forum resmi ini identitas kita harus resmi juga. Saya nggak mau jawab Ratu Jaseng. Namanya emang kayak gitu Pak? Enggak, pasti. Coba NPM-nya berapa? Kalau dia terus dia sebutin NPM-nya kalau dia Ratu Jaseng. Mungkin Ratu Jaseng bisa itu disebutkan NPM-nya. Pak Prof yang minta. Ayo. Aduh, mungkin skip aja kali ya Pak ya. Mungkin Makanya, ada yang ingin bertanya kembali mungkin. Silakan. Saya tidak ingin yang nama-namanya nama abal-abal gitu ya. Kita biasakan nama aja. Terlepas saya tidak bermaksud menjawab pertanyaan dia terkait dengan menanggapi masalah yang demo atau unjuk rasa ya. Iya Pak. Selama komunikasi yang dilakukan oleh mahasiswa dengan pihak-pihak yang di apa? Pihak-pihak yang diingini mahasiswa itu masih bisa berdialog, saya kira untuk apa kita harus berdemo gitu ya. Nanti kalau sering dikit-dikit demo, dikit-dikit apa makna demo udah nggak ada ini lagi, tidak sakral lagi kalau demo dikit-dikit demo itu akan bagus kalau kita sudah diskusi, kita sudah pertemuan berbagai kali tidak menemui titik hasil, baru demo. Saya juga senang demo itu untuk mengkontrol apakah kami juga ada kesalahan misalnya dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan gitu ya. Ya tapi sebelum demo mari kita diskusi dulu, dialog dulu. Pak kenapa begini, kenapa begitu, ini mana solusinya. Nah kalau kita sudah diajak diskusi nggak bisa itu silakan demo. Itu dong kita ini begini ya, beda demo di kampus dengan demo sama ini LSM sama itu ya. Sama yang itu. Kalau demo LSM namanya orang nggak pendidikan gitu ya, suka-sukanya. Jadi yang nggak jelas kelompok-kelompok demo-demo ya kita berbeda sama mahasiswa kita. Jadi maksud kita kalau mahasiswa Unila demonya yang edukatif, yang inovatif, yang produktif, gitu dong. Ya, mungkin banyak yang bertanya Pak, mungkin bisa dijawab singkat-singkat saja kali ya Pak ya. Soalnya banyak banget yang bertanya ini. Ya, apakah tanggapan Bapak untuk mahasiswa yang kuliah pulang? Iya, ya itu juga nggak bagus lah. Masa cuman kuliah aja, kayak orang Cooper aja gitu ya. Ya Pak. Nah itu jawaban singkatnya. Harus dia aktif dong dalam kegiatan. Terus juga dari Yesai,
Pak, apakah insentif untuk mahasiswa berprestasi akan ada lagi? Kalau iya, kapan? Ya ada, ini lagi kami susun. Mulai tahun ini, insya Allah kalau sudah selesai akan kita terapkan. Yang penting silakan berprestasi, mahasiswa. Ya. Ya, Pak. Untuk dari Kurnia Sandi, izin bertanya, Pak, apakah mahasiswa berprestasi mendapatkan penghargaan dari kampus? Iya dong. Nanti itu ada level-levelnya ya. Ada level Ya, internasional, level nasional, regional, lokal. Nanti lagi disiapkan draft itunya, SK rektornya. Nanti kalau udah itu kita sosialisasikan. Kalau udah selesai. Gitu. Ya Pak, ini pertanyaan yang banyak mungkin ditanya oleh orang. Prof, bagaimana kegiatan keakraban mahasiswa dengan senior jurusan fakultas Ya. era ini? Kan keakraban tuh banyaknya di fakultas kan ya? Iya Pak, fakultas jurusan sih Pak rata-rata. Nah, saya kira itu akan lebih bagus ditanya oleh masing-masing fakultas atau jurusan bagaimana pelaksanaannya. Kami dari universitas hanya mengawasi aja, ya, seperti apa mereka mau lakukan, di mana mereka lakukan, bentuknya seperti apa, gitu loh. Ya. Iya Pak. Ya, gitu. Untuk menghindari perpeloncoan juga, mungkin itu langkah dari Unila juga ya Pak ya? Oh iya, jadi masa hari gini masih pakai perpeloncoan sih, itu udah bukan tahun 1998 zaman dulu. Sekarang itu yang smart aja gitu, yang mengajar adik-adiknya yang baru itu ya. Ya kan, bukan dibentak-bentak atau dimarah-marah. Berilah hukuman-hukuman yang mendidik, gitulah, hukuman yang membuat dia tambah sadar, tambah paham akan kesalahan dia, gitu loh. Itu. Ya. Terus juga dari Khairul Rahman Arif, apa langkah konkret agar mahasiswa dapat aktif berorganisasi? Ini seperti harapan Bapak, karena tadi juga masih rencana yang mewajibkan mahasiswa aktif minimal satu organisasi. Langkah konkretnya apa, Pak? Ya nanti kita akan merapat seluruh stakeholder bidang kemahasiswaan. Bagaimana cara mekanisme untuk mewajibkan mahasiswa untuk minimal ikut organisasi itu, gitu ya. Itu. Jadi ya harus kita bahas pelan-pelan, nggak bisa kayak perusahaan saya sendiri langsung dibuat aturan tiba-tiba gitu. Plus minusnya akan kita bahas gitu loh. Ya. Menunggu lagi Pak dari Faima Andini, Pak izin bertanya, tapi belum ada pertanyaannya Pak. Bentar Pak, mungkin sedang mengetik. Ya. Mungkin ada yang ingin bertanya kembali? Ayo, mungkin ada yang ingin bertanya kepada Prof. Yulianto. Kalau tidak, saya yang bertanya Pak ya. Pemberian dana untuk mahasiswa Permata Sakti itu berapa Pak? Untuk satu semester ke depan? Permata Sakti itu bidangnya akademik, bukan bidang kemahasiswaan, ya. Jadi bukan tanggung jawab kemahasiswaan, tapi bidang akademik. Karena itu dalam kerangka mata kuliah kan akademik, ya. Iya. Nah itu. Coba Muhammad Faizi Pak. Ya. Muhammad Faizi, motivasinya dong Pak supaya semangat pengen ikut organisasi. Ya, jadi kalau ini mahasiswa baru sih Faizi itu ya. Sepertinya sih Pak, saya kurang tahu. Ya, kalau mahasiswa baru Faizi,
saya sarankan semester 1, semester 2 atau 1 tahun pertama ini Anda pahami dulu lah seperti apa sih belajar di universitas itu, bagaimana pola belajarnya, pola mengerjakan tugas. Nah, ini harus Anda paham betul supaya pondasi akademik Anda itu kuat, ya. Sebab kalau pondasi akademiknya kuat, nanti begitu tahun kedua, tahun ketiga ikut organisasi terlena, sudah akhirnya males lagi ikut akademik yang susah-susah itu, ya. Akibatnya harapan orang tua menjadi sarjana, nggak taunya ada DU, oke. Ya sedih sekali. Di tempat saya sering datang ya ke R3, itu adalah mahasiswa yang nyaris DO semua. Sudah mau DO, udah tinggal keputusan DO, pendatang. Ditanya sebab-sebabnya, yaitu suka kelupaan aktif di kegiatan kemahasiswaan. Nah, ini jangan sampai begitulah, kasihan orang tuanya yang sudah mengeluarkan biaya sampai di sini mahasiswanya atau anaknya nggak lulus, ya. Jangan gitu dong, kasihan orang tuanya. Iya, Pak. Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir, Pak, dari Malam Minggu Teknokra, karena waktunya 10 menit lagi. Dari Yesi, Agribisnis 2018, Pak, mau minta tanggapan Pak Yul terkait nasib UKM yang belum mempunyai sekretariat, bagaimana, Pak? Ya. Iya sih ya. Jadi memang sekretariat ini menjadi hambatan untuk UKM, apalagi UKM yang baru gitu ya, perorganisasi baru. Karena dulu memang Geraha Mahasiswa itu dibentuk nggak berpikir Unila bisa berkembang sedemikian rupa kan, makanya terhimpit-himpit lah di situ. Harusnya tahun ini pembangunan yang Geraha Mahasiswa yang baru itu yang depan BNI itu harusnya selesai, tapi karena kondisi keuangan Unila yang tidak maksimal gara-gara COVID, ya jadi ditunda tahun depan. Ya mungkin kalau bisa ya gimana ya, pinjam inilah tempat yang dipakai bareng-bareng itu loh untuk pertemuan-pertemuan gitu, karena memang saya menyadari bahwa sekretariat itu tidak memadai karena jumlah UKM dengan ruangan nggak memadai gitu, jadi memang repot ya. Jadi untuk sementara mohon inilah ya seperti itulah kondisinya gitu loh. Bersabar ya Pak ya. Masih ada 9 menit Pak, saya beri waktu 3 menit Pak untuk closing statement Pak terkait kemahasiswaan untuk mahasiswa baru atau untuk organisasi yang ada di Unila Pak. Karena kami menyadari Bapak adalah Bapak saya sendiri gitu Pak. Oke, kalau memang saya dia anggap sebagai Bapak sendiri, mohon kalau anaknya mau apa-apa ngomonglah sama bapaknya gitu, Pak, saya mau pergi ke sini Pak saya mau itu sini Pak gitu, Pak saya mau protes masalah ini Pak, nggak apa-apa, ngomong aja. Yang menjadi persoalan kemahasiswaan itu silakan ngomong, nanti kita tampung untuk kita salurkan sesuai dengan apa yang diinikan. Kemudian juga bahwa cobalah mekanisme kegiatan itu ditata sedemikian rupa. Kalau persoalan-persoalan itu persoalan ada di fakultas, ya silakan difokuskan di fakultas, itu melalui BEM fakultas ataupun hima-hima di fakultas gitu ya. Baru yang persoalan universitas adalah persoalan yang umum yang semua fakultas itu mengalami. Ya kalau cuma satu fakultas satu itu ya bukan, nggak usah BEM Unila turun tangan, itu mah kecil amat, itu sudah ada BEM fakultas, sudah ada teritorialnya fakultas gitu ya. Tapi kalau udah banyak itu ya itu persoalan universitas gitu. Jadi kita mainkan mekanismenya bertingkat. Itu satu. Kedua, untuk mahasiswa baru, mau tidak mau Anda berbeda kondisinya dengan mahasiswa atau kakak-kakak Anda sebelumnya.
baik kuliah maupun ikut berorganisasi. Oleh sebab itu, Anda saat ini harus menyesuaikan kapan kuliah yang menyita waktu cukup susah juga ya dengan daring, juga ikut kegiatan kemahasiswaan. Saya berharap 1 tahun ini Anda jangan terlalu aktif dulu, partisipasi pasif aja, ikut-ikutan aja silakan sambil melihat nanti, oh saya cocoknya ini, saya cocoknya itu, baru tahun kedua Anda aktif lah, supaya Anda tuh punya dasar pondasi akademik yang cukup kuat, sehingga tetap pada saat tahun kedua, tahun ketiga Anda bisa bagi waktu kapan kuliah, kapan berorganisasi, sehingga tidak terganggu, kuliah lancar, organisasi lancar. Begitu tahun keempat, ya Anda ngerem, karena udah mau wisuda. Nanti 12 lagi remnya blong, nggak jadi wisuda. Nanti itu. Ya, jadi itu saya berharap pada mahasiswa, walaupun pada masa pandemik ini, bisa beraktivitas di lembaga mahasiswa, namun tidak bisa secara offline gitu ya, karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih moderator. Iya Pak, terima kasih Pak atas waktunya Pak selama 1 jam. Jadi terima kasih ya untuk para penonton yang sudah menyempatkan waktunya. Dari saya sendiri, Andre Prasetyo Nugroho, mohon maaf bila ada kesalahan sebagai moderator. Terima kasih Pak Yul sekali lagi telah menyempatkan waktunya. Mungkin kita akan kembali di malam minggu selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Dadah.